Sebenarnya kalau misalnya bikin kamar tidur anak perempuan itu biasanya yang gatel bukan ibunya, bro, tapi bapaknya. Kenapa? Karena bapak itu bisa dibilang hero-nya anak perempuan. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita kembali ke segmen berapa duit, berapa uang. Nah, untuk episode yang kali ini kita mau ngebahas kamar tidur anak. Kalau yang kemarin, episode sebelumnya itu kita pernah ngebahas kamar tidur anak laki-laki. Kalau yang ini kita akan ngebahas kamar tidur anak yang perempuan. Ini seru banget nih. Sebenarnya kalau misalnya bikin kamar tidur anak perempuan itu biasanya yang gatel bukan ibunya, bro, tapi bapaknya. Kenapa? Karena bapak itu bisa dibilang hero-nya anak perempuan. Nah, tentu kamar anak perempuan itu berbeda sama kamar anak laki-laki. Kalau kamar anak laki-laki itu kan cenderung lebih maskulin. Kalau yang kamar tidur anak perempuan itu biasanya tone-nya lebih lembut, lebih girly lah pada intinya. Nah, sekarang kita udah pilihin 2 proyek untuk teman-teman. Lihat berapa sih budgetnya kalau kita mau bikin satu kamar tidur anak perempuan yang benar-benar proper. Oke, kita menuju ke proyek yang pertama. Oke teman-teman, ini adalah proyek yang pertama. Ini kebetulan ada proyek kita sendiri. Jadi ini adalah buatannya Fureco. Fureco itu adalah divisi interior di kantor kita. Waktu itu kita lagi ngerjain rumah di Gading Serpong nih teman-teman. Nah, ini adalah layoutnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah kamar tidur utamanya, ukurannya cukup luas. Di sini tuh ada kamar tidur anak 2 nih. Jadi ada 1 sama 2 begini. Itu bentuknya sama, cuman yang ini tuh buat yang laki-laki, yang ini buat yang perempuan. Nah, untuk video lengkapnya teman-teman bisa lihat di video review jujur kita yang ada di sini ya. Nah, teman-teman, ukuran dari kamar tidur anak ini itu ada di 3,5 kali 3 meter. Nah, kalau kita sering lihat rumah-rumah developer, rumah-rumah jadi zaman sekarang, atau bahkan rumah custom juga, ini adalah ukuran yang bisa dibilang paling banyak ada di kamar tidur anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman nenek kita sih, ya tentu ya, besar banget tuh, bisa 8 kali 4, bisa 6 kali 4. Bahkan dulu kamar 5 kali 3 aja itu hitungannya kecil. Tapi kalau sekarang 3,5 kali 3 itu adalah ukuran yang bisa dibilang paling banyak kita temuin di rumah-rumah. Nah teman-teman, ini kita mulai dulu dari layoutnya. Jadi kalau teman-teman lihat layoutnya itu di sini tuh ada pintunya. Jadi kita harus pikirin sirkulasinya ke sini. Itu enak. Itu kenapa peletakannya ada di sebelah sini untuk tempat belajarnya dan di sini untuk lemarinya. Dan kalau teman-teman lihat di sini di 3 meter. Di sini itu di 3,5 meter. Jadi di sini 3 meter, di sini 3,5 meter. Nah, tentu kalau kita pengen punya satu meja belajar yang punya sirkulasi kursi yang enak, itu kita harus letakin di sisi yang sebelah sini. Sedangkan yang untuk 3 meternya itu, yang ada di sini, 3 meternya itu berfungsi untuk ditaruh wardrobe. Kenapa kayak gitu? Karena anggapannya adalah tempat tidur ini itu ada di 1,6. Di sini itu ada 60 cm, berarti ada 2,2, dan di sisi sininya sirkulasi itu bisa dapat 80. Jadi teman-teman, kalau kita mau bikin satu sirkulasi yang enak, itu kita bikin 80 menurut data arsitek. Tapi sebenarnya simpelnya adalah dengan kita punya sirkulasi yang 80, kita bisa pilih lemari yang dibuka seperti ini. Itu juga pintunya masih bisa terbuka dengan baik. Oke, sekarang kita mau menuju ke gambarnya. Habis itu kita hitung habis berapa sih untuk bikin kamar tidur anak seperti ini. Oke, kita mulai dulu dari bagian belakang ini. Untuk headboardnya, ini gunain finishing busa sweat di sebelah sini. Itu ada di ukuran 1 meter kali 1,7. Nah, kalau teman-teman tadi gue bilang, di sini tuh 1,6, di sini tuh 1,7 gitu. Jadi dia overlap sedikit. Itu ada di 1,7 volumenya, meter lari. Berarti harga satuannya itu di 2,2. Untuk headboardnya itu ada di 3.740.000.
Nah, di sini juga ada dipan storage-nya. Nah, kalau dipan itu dia harus pas nih teman-teman. Dipannya itu ada di 160 kali 200. Itu berarti volumenya ada di 3,2 meter persegi. Harga satuannya 2,95. Berarti total untuk dipan ini yang udah ada laci-lacinya di bawah itu di Rp9.440.000. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada panel headboard finishing HPL X-Taco dan cermin. Oke, berarti kan yang ini nih. Ini ada cermin nih yang besar, teman-teman. Habis itu di sini juga ada wallnya. Nah, wallnya itu teman-teman bisa lihat di sini itu diberhentiin pakai ada balok-balokan kecil ini yang warna coklat. Nah, itu fungsinya satu supaya dia nggak sampai ke atas, berarti menghemat bahan. Dan nomor dua juga supaya tidak ada sambungan dari HPL-nya. Nah, kenapa begitu? Karena HPL itu kan ukurannya 240 x 120, teman-teman. Jadi kalau kita bikin mentok sampai 3 meter, itu bisa ada sambungan. Walaupun sebenarnya kalau untuk kasus yang ini, itu kita juga sebenarnya aman sih, karena dia ngambil seratnya begini. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu wall panel yang garis-garisnya itu tidak kelihatan karena sambungan, teman-teman bisa akalin dengan ngasih tali air seperti ini. Oke, panel headboard itu ada di 2,4. Nah, pas kan? 2,4 ditambah 1,6, berarti ada di 4,1 meter dikali 1.650.000. Berarti untuk panel headboard dan cerminnya itu ada di Rp6.765.000. Oke, sekarang kita mau lanjut ke wardrobe-nya. Nah, sekarang kita udah lihat nih, ini adalah gambar wardrobe-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita bikin satu kamar tidur anak supaya tampilannya itu ceria, kita jangan bikin polos-polos saja. Karena kalau polos-polos itu biasanya digunain buat kamar tidur orang tua. Nah, di kasus ini kita bikin pintunya itu begini nih. Ada lengkungannya, ada curve-nya di sini. Ada curve-nya di sini. Nah, habis itu di bagian sininya itu dikasih model French window. Nah, ini kalau bikin yang seperti ini itu kita bisa dua pilihannya. Bisa pakai HPL atau bisa pakai Duco. Nah, kalau kita pakai HPL itu ada resiko nggak rapi. Kalau kita terlalu banyak curve kayak begini. Nah, karena ini curve-nya cuma sederhana kayak gini, kita masih berani untuk bikin pakai HPL. Hasilnya itu tetap bisa rapi. Tapi kalau emang teman-teman curve itu banyak, misalnya melengkung di sini, melengkungnya itu ngebulet gitu apa segimana, itu akan lebih bagus kalau kita pakai Duco. Atau kalau teman-teman mau model profilan di bagian sininya itu adalah profil yang ada alurnya begitu ya. Ya agak bentuk-bentuk klasik di sebelah sininya, teman-teman bisa pilih yang Duco. Tentu harganya beda. Karena contohnya adalah kalau misalnya kita pakai HPL itu harga satuannya per meter persegi itu kan di Rp2.950.000 ya. Tapi kalau kita bikinnya pakai Duco itu bisa di Rp3.950.000. Jadi beda sejutaan nih per meter perseginya. Oke, kalau untuk wardrobe ini ada di 2,5 kali 2,4 meter. 2,5 kali 2,4 meter. Itu dia pakai finishing HPL, berarti volumenya itu ada di 6 meter persegi kali Rp2.950.000. Berarti harganya untuk satu wardrobe dengan bentuk seperti ini udah lengkap sama lampu-lampunya segala macam. Itu ada di Rp17.700.000. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian meja belajarnya. Nah, ini adalah bagian meja belajar ya, teman-teman bisa lihat. Supaya meja belajar kita tuh dapat ininya ya, nuansa hangatnya, itu kita gunain di bagian sini tuh wall panel. Sedangkan di sebelah sininya tentu harus ada kesan perempuannya. Makanya catnya itu kita taruh di bagian sini. Ini adalah cat tembok aja sederhana teman-teman. Sedangkan kalau yang di bagian sininya supaya tampak menarik, kita bikin ada wall panel dari HPL. Nah, kalau yang di kamar laki-laki itu kemarin kita pilih yang lebih maskulin teman-teman. Kita pakai warna abu-abu tua. Sedangkan kalau di kamar yang perempuan ini kita pilihin HPL-nya itu yang warnanya lebih muda. Habis itu dipadu padan sama warna pink yang soft seperti ini. Hasilnya adalah satu kamar anak perempuan. Karena ini yang punya nih anak perempuannya itu juga udah nggak muda banget ya. Maksudnya dalam artian bukan anak kecil banget. Jadi ini ada di kelas 5 SD-an gitu. Dia udah agak mintanya tuh udah nggak terlalu Little Pony lagi gitu ya kan, jadi udah agak sedikit mature. Jadi kita kasih
ada bagian wall panel yang lebih dewasa. Nah, ini panel dindingnya itu ada di 1,8 dikali 2,4 meter. Itu volumenya ada di 4,32 dikali 1.850.000. Berarti untuk wall panelnya ini itu udah termasuk sama ini ya. Udah termasuk sama ambalannya. Itu ada di Rp7.992.000. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke meja belajar ya. Meja belajarnya itu finishing HPL. Itu dia di 1,2 meter teman-teman, udah sama lacinya, udah segala macam. Itu ada di kali 2.850.000, berarti untuk mejanya itu di 3.420.000. Nah, apa sih bedanya kita punya meja custom sama meja beli? Nah, kalau meja custom itu teman-teman bisa lihat ya. Di sininya tuh bisa kita mainin ketebelannya, jadi kita bisa berasa lebih tebel. Habis itu di sini tuh masih ada tali air yang besar. Modelnya itu berbeda seperti yang ada di pasaran gitu. Jadi bisa dibilang kamar tidur kita nggak pasaran. Dan ukurannya itu bisa precise sama kamar tidur rumah kita. Oke, sekarang kita lanjut ke lantainya. Di lantainya ini kita pakai vinil. Pakai vinil nih teman-teman di situ dari Taco juga. Jadi ini 3,5 kali 3. Volumenya di 10,5 kali 550.000, berarti untuk lantai vinilnya itu di 5.775.000. Kenapa sih kita mesti ganti lantainya vinil, teman-teman? Jadi gini, kalau kita mau punya tampilan kamar yang hangat, itu biasanya kita cari yang warnanya tuh kayu gitu, tekstur kayu apa segala macem kayak gitu. Jadi itu juga akan membedakan yang mana yang private dan mana yang tidak private gitu, yang umum gitu. Jadi di dalam kamar itu biasanya supaya tampilannya itu lebih hangat, lebih nyaman lagi untuk dipakai tidur, itu biasanya kita paling gampang adalah mengubah lantai itu menjadi vinil. Oke. Kalau kita udah ganti lantainya pakai vinil, jangan lupa pakai plinnya. Kalau nggak nanti pas kita ngepel-ngepel jorok. Sayang dong, tampilannya udah bagus, nggak ada plinnya, akhirnya tembok kita yang warna pink ini tadi itu akan jadi kotor. Nah, plinnya itu ada di 3,5 tambah 3,5 tambah 3 tambah 3. Volumenya itu dari 13 meter lari kali 200.000 ada di 2,6 juta. Oke, sekarang kita ngomongin kursinya. Kursinya ini kita pakai IKEA Malskar, teman-teman. MALSKAR, tapi A-nya tuh ada apostrofnya. Jadi itu harganya di 750.000. Sedangkan tadi kalau untuk tempat tidurnya kita pakai Comforta, teman-teman. Comfortanya itu Comfort Choice 160 kali 200 itu di 7,7 juta rupiah. Oke, sekarang waktunya kita untuk totalin semuanya. Jadi berapa harganya? Jadi setelah kita total semua harganya, itu untuk kamar ini membutuhkan budget Rp65.882.000. Pasti teman-teman mikir, wah ini pasti mahal nih. Tapi bayangin deh, sebagai bapak nih, daripada kita beli PS5 yang game satunya 1 juta, mendingan duitnya itu buat bahagiain anak kita yang perempuan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya kan? Tuh, dengerin Bang Bewok ya kan? Ini gue lagi nasihatin lu nih sebenarnya. Bang Bewok parah banget nih, ya kan? Udahlah, gak usah diganti cet-cet, tapi dia beli PS5, ya kan? Wah, parah dia. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kamar yang kedua. Ini adalah kamar tidur anak di Gardenia Paramount Petals. Nah, ini videonya, review jujurnya juga udah tayang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman nanti penasaran rumah bentuknya keseluruhan seperti apa, teman-teman bisa menuju ke video yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang teman-teman, ini kalau di gambar ini, di denah ini, lokasi dari kamar tidur anak perempuan tuh adalah yang di sini. Ukurannya itu ada di 3 kali 2,5 meter. Nah, ini kamar tidur ini agak tricky nih, karena ukurannya itu bisa dibilang sangat-sangat compact. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini sederhana aja. Di sini adalah tempat tidurnya, dan di sini ada wardrobe-nya. Nanti penasaran kayak apa bentuk meja belajarnya di kamar 3 kali 2,5 meter? Yuk, kita bahas. Oke, ini adalah kamar tidur anak di Paramount Petals, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, gila sih. Ini compact banget, tapi dapat banget.
Kalau misalnya kita punya satu kamar tidur yang kompak seperti ini, kita tuh tetap perlu storage yang banyak. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini tempat tidur tuh tetap ada tarikan-tarikan untuk laci. Habis itu di atas meja belajar itu juga ada kabinet yang bisa digunain untuk nyimpen-nyimpen barang. Ya itu dia teman-teman, kuncinya kalau kita punya satu rumah yang kompak itu kita harus punya banyak lemari penyimpanan. Kenapa? Supaya barang-barang itu bisa disimpan dengan rapih gitu. Ini nggak bro? Cuma ada kurangnya bro. Kayak si Bang Doi, rumahnya penyimpanan semua. Itu kamera kemana? Hilang dia bilang, ya kan? Ketemu bulan depannya. Nah, itu emang nggak terlalu banyak penyimpanan. Iya, nggak. Saking pengen terlihat rapi. Padahal sebenarnya otaknya semrawut gitu. Oke, mulai kita bahas. Ini ada Dipan storage-nya. Dipan storage itu 1 meter kali 2 meter, standar aja. Itu pakai finishing HPL Taco, teman-teman. Jadi di bagian sini tuh pakai finishing HPL Taco, cuman itu dia harus diperhatiin banget kalau di bagian sininya. Ini suka nggak rapi nih, karena dia ada permainan profil yang kecilnya ini. Nah, itu penting banget untuk diperhatiin. Itu ada di 2 meter persegi berarti kan, 1 kali 2 itu ada dikali 3.950.000, berarti untuk bikin dipan itu ada di 7.900.000 rupiah. Kalau untuk panel headboardnya ini pakai busa sweat. Nah ini teman-teman, ini keren sih. Jadi kita tuh nggak boleh pelit sebenarnya kadang-kadang. Kalau kita bikin dia sampai tinggi kayak gini, sebenarnya kan nggak ada fungsinya teman-teman. Fungsinya kan sebenarnya cuma sampai sini doang nih, setengah. Ya kan, karena kan supaya ketika kita tidurin itu headboard itu fungsinya kan dua. Satu, supaya kepala kita tuh habis bantal ketemu begini tuh masih empuk-empuk, karena kan bantal kan biasanya dari leher ke bawah ya. Ini masih empuk-empuk lah di atas kepala kita. Nomor 2 adalah supaya nggak ngotorin dindingnya. Nah, apalagi kalau misalnya bapaknya kayak Bang Bewok kan, rambutnya udah mulai sering disemir. Nah, dia kalau lagi nongkrong di kamar tidur anaknya, nah bisa ngotor. Tapi nggak juga ya bro. Tadinya niatnya nggak mau ngotorin tembok, lu jadi ngotorin headboard. Udah, nggak boleh emang kalau habis semir. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya kan dia cuma cukup segini. Nah, kalau kita bikin kayak gini, itu jadi unik. Nah, selain kita mikir ini jadi unik, teman-teman juga harus ingat, ada resikonya juga. Karena kita akan hitung nge-charge teman-teman itu dari yang paling tinggi, bukan dari yang paling rendah. Nah, jadi bagian sininya itu tetap dihitung mengkotak. Kenapa? Karena tingkat kesulitan kerjanya. Oke. Sekarang kalau untuk panel headboard finishing sweat ini itu ada di 2 meter kali 1 meter. Itu ada di 2 meter persegi dikali 2.200.000, berarti ada di 4,4 juta rupiah. Kalau wardrobe dan ambalan yang tingginya 3 meter. Nah, ini ya. Ini tuh teman-teman, ini adalah main cepet-cepet aja Bang Do ini. Nah, yang ini tuh adalah wardrobe yang ada ambalan. Kok kelihatannya di sini cuma ambalan doang ya? Ternyata kalau kita ganti gambarnya, dia itu adalah letaknya ada di sini teman-teman. Jadi kita akan hitung berapa sih harga wardrobe ini. Dan di atas ini, kalau di rumah contoh itu kan kebiasaannya ini mati nih. Nah kalau ini kita hitungin udah sama bukaan ya. Jadi ini bisa untuk nyimpen koper atau apapun. Jadi ya itu dia. Kita tuh bisa rapi gitu kamarnya, karena koper-koper yang besar-besar itu juga nggak akan ada di ruang keluarga atau di mana gitu ya berserakan, tapi ada tempat penyimpanannya. Kalau punya anak kita ya ada di kamar tidurnya. Nah itu wardrobe itu dia di 1 meter kali 3 meter dikali 3.950.000 ada di 11.850.000. Kenapa ini mahal? Karena ini finishingnya Duco teman-teman. Kenapa pakai finishing Duco? Karena kita mau ngejar rapih bagian sininya. Oke, dan kita mau ngejar rapih bagian sininya. Yang ada HPL itu cuma di sebelah sini aja. Dan itu semua nggak usah khawatir, udah termasuk sama lightingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke meja belajar finishing Duco. Nah, ini meja belajarnya finishing Duco, teman-teman. Dia punya panjang itu di 1,3 meter dikali 2.950.000. Ini finishing Duco, tapi kok harganya 2.950.000 teman-teman? Karena ya dia nggak ada bagian bawahnya. Kalau ada bagian bawahnya, baru harganya di 3.950.000. Jadi ini itu untuk bikin meja belajar finishing Duco seperti ini di 3.835.000 rupiah. Nah, yang menariknya ada
kabinet di atas meja belajar. Coba kembali lagi ke meja belajarnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini tuh meja belajarnya tuh ada LED-nya ya, makanya gambarnya tuh bagus nih. Nah, begitu kita lihat di bagian kabinetnya. Nah, ini adalah kabinetnya. Kabinetnya itu keren ya. Di bagian atas tuh ada strip-strip tali airnya begini. Dan teman-teman bisa lihat ya. Dia ngebelahnya itu, ngepasin ada di tengah antara dua kotak ini. Nah, itu detail teman-teman. Dan ini bentuknya begini, namanya juga tempat tidur anak ya. Emang sih ini tuh sebenarnya buang-buang space. Kenapa? Karena kalau ini dibikin kotak, benar-benar kotak kan kita bisa nyimpen lebih bagus lagi. Cuman ya itu dia, ini masalah desain dan ini masalah kamar tidur anak dan memberi ingatan masa kecil yang baik untuk anak kita. Nah, makanya bapak-bapak, semua jangan pelit. Karena ibunya biasanya nggak pelit. Kalau gue ya bro, dapat klien tuh ibunya nggak pelit sebenarnya. Bapaknya yang pelit sebenarnya. Iya, kenapa begitu ya? Bapaknya bayar bulanan on defense, man. Ya Allah. Gila. Pengalaman pribadi bang. Dengar nggak sih tuh? Masuk nggak sih men? Ah, lu ngaco lu bro. Apaan sih? Emang semua bapak ada yang bapaknya kayak dia bye-bye main motor gitu loh. Ada yang oke, udah. Oke, ini kabinetnya itu, teman-teman, itu ada di 1,3 kali 1,6. Ada di 2,08 dikali 3.950.000. Nah, itu tadi bedanya duko sama nggak duko ya. Ada di 8.216.000 rupiah. Oke, lanjut kita ke kursi belajar. Kursi belajarnya ini itu kita beli di Tokopedia. Harganya 750.000. Dan cermin LED. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini cerminnya unik nih, karena dia bentuknya begini. Habis itu ada LED yang keliling. Itu ada di 3.500.000 rupiah. Oke, sekarang waktu kita total berapa sih harga untuk bikin kamar seperti yang tadi itu? Total itu ada di 40.451.000 rupiah. Nih ya, bro. Kalau kita beli PS 5, harganya 6,5 juta, 7 juta deh, ya kan? Tambah sticknya 1 juta, 8 juta. Sama game-nya 2, berapa? Ceban kan? Nah, itu udah seperempat budget dari kamar tidur anak perempuan kita. Jadi kurangin kebutuhan kamu, tambahin untuk kebutuhan anak. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share video ini. Kita juga punya, jangan lupa subscribe juga. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao! Meja belajarnya ini itu ada, udah tadi gua harganya udah ngomong ya? Oke. Udah belum? Udah. Meja belajar? Meja belajar belum? Belum. Tadi pandang. Baru pandang. Nah, meja belajarnya itu finishing HPL X-Taco. Ini ada di panjang 1,2 dikali 2.850.000, jadinya di 3.420.000. Gua udah ngomong tadi kayaknya. Itu bukan apel. Udah belum? Ya udah, nggak apa diomongin. Apa ya? Bloopers deh. Udah pokoknya gitu.